Datuk Met Yuda adalah raja dari kerajaan Lima Laras yang ke-11. Datuk Met Yuda sering juga dipanggil dengan sebutan Datuk Muhammad Yuda. Datuk Met Yuda adalah seorang raja yang bergelar Datuk Seri Diraja. Terdapat perbedaan pendapat tentang literatur kapan tepatnya kelahiran Datuk Met Yuda. Di dalam buku Adat Resa Melayu Batubara dijelaskan bahwa Datuk Met Yuda diangkat menjadi raja pada tahun 1885 pada usia 50 tahun dan wafat pada tahun 1991 dengan usia 84 tahun. Sedangkan menurut Datuk Asminsyah, Datuk Met Yuda diangkat menjadi raja pada tahun 1883 dan memerintah hingga tahun 1919. Keterangan Datuk Asminsyah mengatakan Datuk Met Yuda wafat pada usia 76 tahun. Yang artinya jika ia memerintah dimulai tahun 1885, maka saat itu usia Datuk Met Yuda saat diangkat menjadi raja adalah 41 tahun. Dan jika memang Datuk Met Yuda mulai memerintah dimulai pada tahun 1883, maka usia Datuk Met Yuda diangkat menjadi raja adalah pada usia 39 tahun. Muhammad Yuda sebagai raja dengan kesepakatan Belanda memperoleh monopoli dagang di pesisir Kedatukan Lima Laras. Pada masa itu secara sembunyi-sembunyi, hubungan dengan Semenanjung Tanah Melayu kembali dilakukan. Hubungan perdagangan dengan Semenanjung Malaka memang telah terjalin sejak lama bahkan sebelum Datuk Jakfar diangkat menjadi raja. Ketika Datuk Jakfar berkuasa, Datuk Met Yuda jarang berada di istana. Beliau lebih sering berdagang ke Malaysia dan Singapura. Datuk Met Yuda menjadi kepercayaan Datuk Jakfar dalam perdagangan serta menjadi tangan kanan dalam membina hubungan kerajaan Lima Laras dengan daerah di luar Batubara. Tahun-tahun pertama diangkat menjadi raja, ia berdiam di Lima Laras. Dan sejak awal menjadi raja ia tegas menolak kerjasama dengan kolonial Belanda. Lalu, ia kembali berniaga ke Malaysia. Ia berdagang rempah-rempah dan kayu balok. Barang dagangan juga berasal dari pedalaman Toba dan Simalungun seperti getah, damar, dan kain. Diketahui bahwa Datuk Met Yuda memiliki 7 kapal tongkang dagangan, yang menunjukkan bahwa perniagaan sang raja termasuk dagangan yang besar pada masanya. Sebagai seorang pedagang yang merangkap sebagai raja, di zaman Datuk Met Yuda pemerintahan kerajaan Lima Laras berhasil menjalin hubungan dengan pemerintahan di Semenanjung Tanah Melayu. Walaupun dilakukan dengan rahasia, tetapi pihak Belanda, dengan bantuan tali barutnya dapat mengetahui hubungan yang dijalin dengan sembunyi-sembunyi tersebut. Hal ini menyebabkan Belanda menjadi bertindak dengan lebih keras dalam bertindak, dikarenakan Belanda tidak menginginkan mempunyai saingan dalam hal perniagaan di Asia Tenggara. Belanda dengan kuasa monopolinya mengeluarkan maklumat atau aturan yang melarang raja-raja Batubara mengadakan perniagaan dengan negeri-negeri luar. Sanksi yang berat akan diberikan kepada raja yang berani melanggar aturan jika berdagang ke negeri-negeri luar. Sanksi tersebut bisa berupa penangkapan raja dan barang perniagaannya dan bisa berupa denda yang sangat besar. Dalam kehidupannya, Datuk Met Yuda dikenal sebagai raja yang dermawan dan bijaksana. Pada masa pemerintahan Datuk Met Yuda, kerajaan Lima Laras menunjukkan eksistensinya sebagai kerajaan Islam yang memiliki nilai peradaban yang tinggi. Eksistensi peradaban ini diwujudkan Datuk Met Yuda dengan membangun istana Niat Lima Laras dan masjid, serta infrastruktur seperti jalan yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih maju pada masanya. Pemerintahan Datuk Met Yuda berada di bawah pengawasan Belanda berhasil meluaskan wilayahnya dan menguasai beberapa daerah, yaitu Tanjung Tiram, Kampung Bagan Dalam, Kampung Bagan Batak, Kampung Sungai Sembilang, Kampung Batu Satu,
Kampung Toyot, Kampung Kuala Sungai, dan Kampung Durian. Beliau juga membangun jalan raya dari Lima Laras ke Tanjung Tiram. Datuk Met Yuda membangun Istana Niat Lima Laras yang begitu megah pada masanya. Bahkan menurut peneliti istana ini tidak kalah megah dengan beberapa istana Islam lainnya yang berada di Sumatera Timur, seperti Deli dan Serdang. Pembangunan istana yang memakan biaya 150.000 gulden memiliki arti bahwa Datuk Met Yuda tidak sepele dalam membangun peradaban Islam. Keberadaan Istana Niat Lima Laras juga menjadi bukti bahwa dalam mengatur masyarakat Melayu yang mutlaknya beragama Islam haruslah memiliki pusat dan tempat pemerintahan yang baik. Jika kita memiliki tempat yang baik dalam memerintah, hal ini akan menjadikan tempat itu sebagai media yang disenangi orang dalam menyelesaikan masalah. Masalah di negeri tersebut, istana terdiri dari 3 lantai, di mana di lantai ketiga terdapat ruang tempat menerima para tamu bagi siapa saja tamu kerajaan yang datang. Ruangan tersebut juga menjadi aula untuk jajaran para petugas istana dalam mendiskusikan masalah yang ada di kerajaan. Awal abad ke-20, Kerajaan Lima Laras menjadi tempat pintu masuk hasil dagangan yang dibawa dari pedalaman Simalungun dan Toba, dengan daerah yang menjadi pusat berhentinya barang dagangan sebelum diekspor ke luar negeri. Membuat daerah ini memiliki berbagai macam aktivitas, seperti pengutipan pajak, beristirahatnya para pedagang, yang berdampak kepada adanya berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Belum lagi permasalahan masyarakat yang ada di sekitar kerajaan membuat kerajaan pastilah sibuk dengan masalah pribadi maupun kelompok. Untuk mengatasi hal tersebut, Datuk Met Yuda mempunyai sebuah tempat yang sangat layak mendiskusikan masalah-masalah yang ada di kerajaan. Tempat tersebut berada di lantai 3 yang memang dipersiapkan untuk menerima para tamu baik itu individu maupun kelompok. Datuk Met Yuda membangun sebuah masjid di samping istana, membuat aturan bahwa tamu itu harus terlebih dahulu masuk ke dalam masjid dahulu sebelum memasuki istana. Kerajaan Lima juga memiliki meriam yang ada di istana kerajaan hingga saat ini. Pada masa itu meriam berfungsi sebagai media untuk memanggil rakyat jika memang diperlukan. Pada tahun 1919 Datuk Met Yuda mangkat dalam usia 76 tahun. Dengan mangkatnya Datuk Met Yuda, kalangan sejarawan pun menganggap kerajaan ini sudah berakhir.